bagus, karena ini saatnya kita untuk grouping Rose Secret. Bersama saya Kak Rose, ada Daniel pakai orange sama pink ya, paduan warna yang luar biasa hari ini ya. Kita ke pojokan dulu seperti biasanya ya, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini untuk membahas berita-berita yang menjadi highlight kita. Belum, baik datang dari dunianya, tamu dari dunia. Oh, iya. Kenapa bukan berita hot ya? Ini karena memang nggak terlalu hot sih ya, cuman ya unik aja kalau menurut aku ya. Setelah kita kemarin tuh beberapa hari kan fokusnya ke kasus laporan KDRT yang ditujukan kepada Ferry Irawan ya. Sekarang kembali lagi menuju ke lagi-lagi Rizky Bilar. Ada apa sih? Ya jadi ini yang unik adalah ini, foto Rizky Bilar dirobek kru TV ayahnya pasang badan. Jadi bapaknya Rizky Bilar ini kemarin tuh ya bersama beberapa rekan-rekannya gitu kan menggelar demo gitu ya, demo di depan sebuah stasiun televisi gitu kan, demo karena protes kok foto anaknya ada acara yang memperlihatkan foto anaknya dirobek gitu ya. Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya itu ada yang video amatir gitu terus viral, padahal itu bukan acara TV-nya gitu, acara event-event gitu kalau nggak salah ya gitu. Tapi karena viral mungkinnya jadi bapaknya marah gitu. Nah terus ditanya Rizky Bilar, nah ini klarifikasinya. Dia mengaku apa sih, dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu kalau bapaknya demo. Dia bilang gini, apa ya saya malah nggak tahu, saya belum tahu. Makasih kan udah dikasih tahu. Cuma kalau memang sudah terjadi ya mungkin kadang-kadang orang tua itu kan punya cara tersendiri untuk membela anaknya, kata Rizky Bilar. Gitu, sangat wajar seorang ayah membela anaknya disakiti oleh orang lain. Menegaskan setiap orang tua punya cara berbeda untuk memberikan pelajaran pada orangnya. Seperti apa sih demonya? Ini ada fotonya ya. Ada fotonya nggak sih? Nih fotonya tuh, banyak loh yang demo, ya kan? Ini dari mana? Ini bapaknya ya? Ini caption bapaknya ya. Alhamdulillah setelah bertemu dengan pihak manajemen mereka berjanji akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ya gitulah ya, namanya juga orang tua ya. Lihat anaknya apa kan pasti inginnya belain gitu. Tapi ya unik aja nih ya menggelar demo itu ya, out of the box ya. Tapi kalau ini bukan pertama kalinya bapaknya Rizky Bilar itu selalu pasang badan atau membela anaknya ya. Ini beberapa kasus misalnya ketika Rizky Bilar diserang isu bahwa mobilnya banyak yang nyicil gitu ya, dia langsung nunjukin BPKB gitu ya. Terus pada saat dituding ya begitulah gitu ya, ini langsung klarifikasi bahwa kami didik secara agama ini anaknya gitu. Terus soal KDRT ya tentu saja juga ya, banyaklah ya namanya begitu. Tapi kita lihat komentar netizen terhadap demo yang digagas oleh bapaknya. Kok bapak baru nongol sekarang, waktu KDRT bapak gak ada penampakan gitu. Emang iya, makanya aku cari waktu terjadi itu laporan KDRT bapaknya ada statement, kayaknya ada ya. Oh kakaknya doang ya, bapaknya enggak atau gimana sih? Oke. Yang berikut, cuma foto anak bapak doang dirobek pak, bukan anak bapak yang dibanting. Netizen selalu punya cara untuk callback ya. Yang berikutnya, gimana ya orang gitu ya harus ada sanksi sosialnya katanya. Ada lagi komentarnya, tanyakan kejahatan apa yang dilakukan Rizky Bilar ke mereka kok sampai dirobekin fotonya Bilar, gak punya hati banget. Oh ini kalau ini yang belain Rizky Bilar ya. Yang berikutnya ada lagi komentar, jangan main sama Bilar, bawa bapak. Aduh, iya gitu namanya orang tua kan kadang-kadang pengen belain ya. Tapi kan anaknya udah gede juga sih, bener juga ya kata netizen yang ini ya. Tapi ya gitulah pak, ya pak namanya juga kalau udah persepsi netizen tuh agak susah gimana membendungnya ya. Ada lagi komentarnya? Gak ada. Oh apalagi ayahnya kita aja yang apalagi ayahnya kita aja yang cuma fans gak terima kok. Ini keren loh, ini tulisannya pakai intonasi ya kan. Coba, apalagi ayahnya kita aja yang cuma fans gak terima kok. Terus, koma, terus lanjutannya apa? Hah? Lah, kok gak ada lanjutannya? Aduh unik-unik sekali ya ini netizennya. Titik loh itu harusnya kalau... Oke langsung aja kita udah gak penting banget. Komen aku, mohon maaf ya. Lanjut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga yang lagi ramai diperbincangkan. Aji Yusman ini adalah aktor sinetron dari mulai tahun 2003 gitu. Tapi memutuskan untuk ya berhenti dulu lah dari sinetron sejak tahun 2017. Kemarin ramai diberitakan adalah ketika istrinya keguguran begitu ya. Dia sampai harus open donasi karena menghadapi berbagai
masalah kesehatan dari keluarganya, dari mulai ibunya di tahun 2010, kemudian ayahnya di tahun 2020, kemudian anaknya juga sakit yang nomor 3 gitu, sampai istrinya keguguran, dan itu menghabiskan seluruh biaya tabungannya. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai asuransi kesehatan dan juga tidak punya BPJS, dan dia memilih untuk tidak ikut asuransi kesehatan karena pernah punya pengalaman yang tidak enak gitu, di mana preminya tidak keluar ya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aji Yusman, artis kelahiran 1988 yang dikenal lewat sinetron Inikah Rasanya tahun 2003 ini vakum dari dunia entertainment pada 2017 dan memilih bekerja kantoran. Pria yang menikah dengan Zaskia Novita Yusuf 8 tahun lalu dan sudah dikaruniai 4 anak ini 8 Januari kemarin open donasi di Instagram karena kesulitan biaya operasi istrinya yang mengalami preeklamsia atau tekanan darah tinggi hingga menyebabkan anak keempatnya meninggal di dalam kandungan di usia 6 bulan namun akhirnya bisa dikeluarkan alami tanpa operasi. Aji sudah menjual aset-asetnya seperti rumah, mobil, motor, hingga handphone dan kacamata untuk pengobatan mendiang ibunya yang terkena stroke dan mendiang ayahnya yang terkena kanker kulit pada 2022 hingga anak ketiganya yang mengalami sakit pada pencernaan. Benarkah Aji ingin kembali ke dunia entertainment untuk memperbaiki kondisi keuangannya? Dan benarkah Aji sempat ingin mengakhiri hidup karena kesulitan ekonomi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Aji dan Zaskia. Mungkin itu perlu diluruskan ya. Aku sampai tanya kalian nikahnya kapan sih? 2019 gitu. Cuman udah kenalnya dari 8 tahun yang lalu. Karena memang sebenarnya gini Kak, kita tuh keluarga jauh. Biasa kan kalau keluarga jauh diangkat jadi saudara. Iya. Keluarga kita sudah saling kenal. Bahkan dulu Zaskia ini pengen diangkat anak sama mamiku. Oh gitu. Karena nggak pernah punya anak perempuan. Aku tunggal gitu. Oke, gitu. Jadi emang udah deket ya, emang keluarga gitu ya. Keluarga. Makanya pas kamu bilang statement terima kasih sudah 8 tahun menjaga aku dan anak-anak, itu 8 tahun sebagai keluarga gitu ya. Dan 3 tahun, 4 tahun ini menjadi pasangan. Tapi turut berduka ya atas kehilangan yang kamu alami. Tentunya juga masih berat buat kalian gitu. Tapi kisah kejadian ini kemudian menjadi sorotan, menjadi ramai gitu ya. Kita baru tahu update kamu Aji gitu. Kemarin-kemarin kita lihatnya kan kamu di sinetron, tapi ya itulah ya, memang dunia ini kalau ada perubahan, apalagi di dunia hiburan itu cepat, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kamu alami. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kompilasi sinetron yang pernah dibintangi oleh Aji berikut ini. Jadi Aji ini kalau dari dunia hiburan dari sejak kecil ya, ikut iklan di SD gitu. SD kelas 3. Make sinetron berarti dari umur? Itu masuk di tahun 2001. 2001. Baru ke dunia pertelevisian sinetron. Sinetron 2001 berarti masih belasan tahun juga, 15 gitu. Awal-awal lulus SD ke SMP kayaknya. Oh, 13 berarti ya. Iya. Kenapa kamu memutuskan di tahun 2017 untuk berhenti, pindah haluan, kerja kantoran? Karena memang jengah dengan rutinitas. Bahkan ketika kita dikasih schedule, itu udah sakit banget kepala karena sudah kebayang rutinitasnya seperti apa, capeknya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya aku coba hijrah secara experience. Ada Allah bukakan jalan yang dimana memang bergerak sangat bertolak belakang sekali dengan nggak ada hubungan dengan entertainment. Kantoran perizinan itu ya? Perizinan itu. Alhamdulillah di situ sempat berkembang akhirnya as a employee awalnya. Karena aku beranikan diri untuk buka sendiri, berkolaborasi dengan sahabat dekat. Baru kita ingin test case, Masya Allah pandemi masuk. Pandemi gitu. Nah ini berita yang terbaru dari Aji nih ya, ini sampai terpaksa gitu, buka donasi gitu. Nah saat itu Zaskia lagi perlu banget ya. Sementara kalian bertubi-tubi dari sejak tahun 2020 ya. Harus membiayai ayah waktu itu sakit, anak kalian juga yang ketiga sempat sakit gitu, dan itu biayanya pasti luar biasa. Lumayan. Kalau bisa dihitung dari sejak tahun 2020 itu ya sampai sekarang ini, berapa biaya sudah kalian keluarkan untuk kesehatan? Kalau dari ayah itu kan sebenarnya ditarik ke belakang lagi, itu ayah terkena sakitnya udah dari cancer stadium awal itu di 2012 kan. It's long journey kan. Iya. Sementara mama 2010 meninggal, sebelumnya stroke. 9 bulan independen kita, nggak ada insurance, nggak ada kartu kesehatan. Itu pure dari aku dan keluarga. Iya, kalau kamu hitung-hitungan habis berapa udah? Mungkin ya kayak karena dari mobil yang dijual berkali-kali ya, beli lagi terus jual lagi gitu kan. Ya ada kali ya 1 M-an lah kurang lebih. Lebih lah pasti.
takut hilang pahalanya kalau di sini. Jadi kalian udah pernah jual apa aja? Mobil, Rumah. rumah. Motor, terus tanah memang belum sempat beli gitu, karena tadinya aku pengen ngambil pendidikan lanjut di luar tadinya. Nggak jadi dikarenakan memang banyak sekali di luar kompas kita. Gitu. Nah ini mobil terakhirku nih. Ini mobil terakhir ya, Iya. dijual. Dan sekarang kalian punya tempat tinggal masih sewa kontrak? Kontrak ya. Kontrak gitu ya. Ya ini kan banyak orang ketika open donasi gitu ya, artis open donasi, tanya, artis kan banyak duitnya, apalagi nih dari SD. Kalau nggak ada Hiburan. musibah banyak sih memang. Kalau nggak ada musibah Iya, banyak sebetulnya. Jadi apa sebetulnya yang kamu miliki aset-aset itu dari dunia hiburan sebetulnya ya? Asetnya memang dalam bentuk rumah memang sudah ada dari mami ya, sudah ada rumah. Tadinya aku memang hidup pengen keluar Kak. Oh. Aku nggak, maksudnya pengen coba fight di luar. Oh, bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri apapun itu kan, ada yang bilang the land of the opportunity, ya aku mau coba di sana karena aku suka tantangan gitu. Oh, setelah menikah tuh? Nggak, awal early-nya. Early-nya. Jadi nabung itu untuk luar negeri. Pengen fight di sana. Jadi hancur-hancur gitu. Karena aku nggak demen hidup yang biasa-biasa aja kan. Oke. Dan ketika akhirnya harus buka open donasi, katanya kamu yang Iya. Kalau misalkan nggak segera, akunya kan kata dokter bisa terikut juga ya. Karena kasihan anak aku yang pertama, aku 23. Kalau misalkan seandainya amit-amit kalau aku nggak selamat, siapa yang mau jagain anak yang ketiga itu? Di pada saat itu janin kamu sudah meninggal lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari setelah kita udah coba fight buat berobat, aku udah ngomong sama Ji sebelum buka donasi. Aku bilang tolong kalau bisa usahain, aku pengen USG, cukup USG aja, cuman pengen lihat gitu. Aku berharap sih seuzon ya, dan ternyata memang naluri kita sebagai ibu ya kan, sebagai perempuan yang kita lagi ngandung seorang anak, dan ternyata benar sih feeling aku. Udah nggak Saya ada. udah nggak ada gitu. Jadi sebelum ada tindakan, berarti kamu dan bayi yang sudah nggak ada itu di perut kamu berapa lama? Sekitar hampir seminggu. Hampir seminggu. Dari ke-8 atau ke-9 harinya itu baru kita melakukan ada tindakan ke rumah sakit. Tapi akhirnya berhasil ada tindakan bisa. Itu secara- Tindakan itu setelah kita masuk rumah sakit, dan itu juga nggak langsung ditindak sih. Maksudnya kayak biasa kan, ditensi dulu, dikasih yang hipertensinya. Pokoknya ya itulah, pokoknya malamnya belum dia papain juga, dokternya kita juga nggak ada kan. Ternyata semenjak menjelang mau subuh itu aku ngerasain perut aku udah nggak enak, mules, udah keluar gitu aja itu Jadi bayi. akhirnya keluar secara Kayak spontan. normal gitu, spontan. Dan aku pikir tuh apa gitu yang ternyata bayi tuh pala gitu, kelihatan di mata aku. Dan pada saat itu keadaan kalian betul-betul nggak ada. Enggak ada. Ada, cuman nggak banyak. Paling kayak ibarat kata kita kayak cukup buat sehari-hari kita aja. Kalau sesar kan di waktu itu kan berkali-kali kita berobat ke dokter, dibilang harus sesar gitu kan. Itu yang kita pusingin gitu. Gimana caranya itu Harus dikeluarkan dengan cara sesar. Ternyata itu bisa keluar sendiri. dengan sendirinya. Karena kan anak ketiga itu aku akhirnya sesar Kak. Oh. Karena jaraknya dekat, dianjurkan untuk aku sesar, makanya disuruh dokter sesar. Takutnya aku yang lebih kenapa-napa kan. Dengan kata lain gini Kak, kalau seandainya Tuhan berbisik, aku aja, tas saya yang keluarin. Mungkin aku nggak open donasi. Iya. Mungkin aku nggak open donasi. Karena tadinya rencananya mikirnya harus sesar untuk mengeluarkan janin yang sudah meninggal itu. Tapi ternyata Allah berikan kemudahan Iya. itu Keluar keluar sendirinya. secara spontan. Gitu. Karena setahun yang lalu baru selesai sesar. Jadi kebesaran Allah. Ya. Dan kamu Aji, ini sampai istrimu yang memohon gitu. Dan kamu juga sebetulnya punya banyak kesempatan sebelum-sebelumnya untuk open donasi. Apa yang membuat kamu akhirnya mau gitu? Walaupun mungkin ini juga hal yang nggak mudah gitu. Awalnya aku open donasi ini di circle aku Kak. Yang sama-sama kita saling mengenal. Aku nggak menyalahkan mereka, mungkin mereka juga mempunyai pertarungannya masing-masing. Iya. Oke. Lantas aku keluar lagi sedikit dari circle aku yang dimana aku nggak kenal mereka, mereka kenal aku. Wah, lamban sekali jalan argonya ini, nggak kekejar. Ada istri bilang, kamu mau ngebunuh rasa malumu nggak?
mau ngebunuh gengsimu nggak? Aku pada saat itu nggak tahu nih pembicaraan ini menjurus kemana. Udah kamu maunya apa sekarang? Open jenasi, general, open semua. Open lah pada saat itu. Karena there is no choice anymore kan. Nggak ada lagi. Yang penting mereka selamat maupun aku hancur ya aku harus siap. Itu konsekuensi. Sebagai kepala keluarga. Karena pertaruhannya kalau sampai tidak bisa ada biaya untuk melakukan tindakan, nyawa istrimu pun terancam, sementara anak-anak kalian usianya masih balita semua ya, baru 1 tahun berarti yang Iya, yang kemarin sakit itu. Yang kemarin sakit itu Batita baru 3 tahun. Batita. Batita. Kakaknya itu 2 tahun 6 bulan. Akia. Memang dua-duanya ini masya Allah lagi aktif dan rewel terkadang. Gitu. Jadi kebayang ya kekalutan kalian pada saat itu, tantangan hidup yang harus kalian hadapi gitu. Dan kamu melihat bahwa ya itu juga menjadi pintu pembuka kamu untuk istilahnya menjadi sorotan karena kamu pernah ada di dunia hiburan. Pernah kepikiran untuk kembali lagi kan? Aku nggak berani ngelawan ketentuan yang Allah kasih. Kalau Allah bilang A, meski sebenarnya nggak ada yang buruk, itu yang terbaik, ya aku pasti akan lewati itu. Gitu. Okay. Seperti apa sih pergulatan mereka? Ini salah satunya ada video ketika pasangan ini harus menguburkan anak keempat mereka. Ya, kamu harus. Ya, pasti kehilangan itu luar biasa sedihnya ya. Apalagi yang paling membuat kamu sedih saat melihat video itu? Jujur sih setiap kalau bukan cuma lihat anak aku yang nggak ada sih, perjuangan seorang suami juga sakit sih ngeliatnya, lagi sambil gendong si kecil kayak gitu. Itu aja sih. Sebagai pasangan melewati hal yang ya banyak dalam pernikahan itu kan, ada yang senang, ada yang susah gitu ya. Ketika kalian melewati saat-saat seperti ini gitu, kehilangan, harus berjuang, harus tadi menekan ego, apapun dilakukan gitu selama itu halal. Apa yang kalian rasakan sebagai pasangan? Wajar gak ya kalau misalkan kita berpikir kadang ini kayaknya masalah nggak cocok sama kita ini, di luar kemampuan kita, di luar ability kita gitu. Marah, nggak terima, maki itu pasti sempat kita lewati. Karena kan, tapi sebenarnya badan kita ini takut untuk memaki yang memiliki semua ini, tapi ya itu pemberontakan sementara, seperti itu sih. Aku bilang yang namanya badai pasti berlalu. Nggak mungkin sampai dari awal sampai akhir badai terus. Ini kapan? Itu aku nggak bisa jawab. Kapan badai ini berlalu? Iya, aku nggak bisa jawab. Jadi sempat ada keputusasaan, pertengkaran Ya. karena sama-sama lelah, sama-sama capek, putus asa gitu ya. Ya. Kamu pernah putus asa? Lebih dari putus asa, malah. Putus semuanya sudah. Kapan itu? Pandemi itu masuk ke Indonesia itu 2020. Ya, Uh, awal 2020. Setelah Februari pandemi 8 bulan, Hmm. aku nggak ngelihat jalan keluar sama sekali. There is no exit. Ya. Sebelum lu manggil gue datang duluan deh. Kamu sudah pernah seperti itu? Ya, Apa karena- yang membatalkan? Aku seperti ngedengar suara mami, Kak. Bilang apa, Mami? Lo tahu kan setelah ini lo pulang kemana? Lo nggak bakal ketemu gue lagi. Tuh, nggak jadi. Karena kan itu di balkon, Kak. Saskia sama anak-anak tidur. Kalau pintu apartemen teras kan. Jadi begitu. Jadi kamu bayangkan bahwa kamu tidak akan ketemu, tidak bisa berkumpul lagi dengan almarhumah mama kamu itu yang Itu poin kedua yang aku tangkap. Poin pertama, kalau kita bunuh diri itu kan hal yang salah. Iya, Aku nggak akan bisa ketemu sama mami lagi nanti di betul. alam yang lain. Setelah kamu melewati itu, akhirnya kamu sadar.
Kamu melihat jalan keluar? Melihat cahaya? Ada. 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 Apa? Ketika kita sudah ikhtiar full, let Allah do the rest. Karena mungkin di saat ini lu nunggu aja. Tugasnya cuma nunggu, sabar. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Pada saat itu apa jalan keluar yang muncul? Yang tadinya tertutup, no income sama sekali, ada aja, walaupun kecil. Ji datangnya ke sini, ada yang bisa kita lakukan sama-sama. Aku lakukan, aku jalan pelan-pelan, meski kurang, tapi seenggaknya aku jalan dulu lah. Jalan. Tadi nggak ada sama sekali kan? Dari yang nggak ada sama sekali ternyata ada. Ternyata ada. Termasuk pada saat ini yang kalian hadapi sekarang ini. Ya. Ketika tadinya harus biaya besar nih buat operasi, ternyata dimudahkan. Dimudahkan. Makanya aku bilang sama Kak Penny, kalau seandainya Allah berbisik, tunggu aja, nanti saya yang keluarkan. Aku nggak akan open donasi. Tapi manusia harus ikhtiar. Ya, Manusia harus ikhtiar. gitu. Kita masih ngobrol lagi sama Aji ya. Dan dada dari sini, ya Masya Allah, kita belajar banyak gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya bisa kuat menghadapi apa yang kalian hadapi gitu. Tapi ya ternyata yang tadinya kita pikir ini harus menghadapi yang susah begini, butuh ini, tapi ketika Allah berkehendak diberi kemudahan, maka ada kemudahan. Sudah ini kalian benar-benar nggak mau ngambil asuransi kesehatan? Nggak. Tetap nggak mau ya? BPJS? Tolong datang ke rumah kami lah perwakilan dari instansi tersebut untuk mempermudah. Mempermudah. Kenapa sulit? Kenapa sulitnya? Sebenarnya Saskia ini punya kartu kesehatan. Hanya berdasarkan NIK-nya mati, jadi itu nggak berlaku kembali. Oke. Sudah ada, terdaftar cuma nggak aktif. NIK-nya kenapa bisa mati? Karena KTP-nya mati. Oh, belum diperpanjang. Belum pindah dari KTP biasa ke iktp. Kayaknya gara-gara itu, Iya. jadi nggak berlaku tuh kartu Iya. kesehatannya. Sudah terdaftar semua. Oke, nanti kita akan urai lagi itu ya. Kita undang lagi pasangan lain lagi, ada Ferry Mariadi dan Deswita. Kita lihat profil mereka berikut ini. Ferry Mariadi, aktor sekaligus presenter kelahiran 1974 yang mengawali karir sebagai model sejak 1989 ini 11 Januari kemarin merayakan anniversary pernikahan yang ke-11 dengan Deswita Maharani dan telah dikaruniai seorang putra bernama Kabai Anaking Mariadi. Sebelumnya, ia pernah menikah dengan Risma Nilawati selama 6 tahun dan dikaruniai putri bernama Harliafa Prinsi Mariadi. Pria yang mengaku protektif ke anak, terutama anak perempuannya yang berusia 16 tahun ini selalu memantau kemanapun anaknya pergi, melarang nonton berdua teman laki-laki, bahkan pernah menghampiri teman anaknya yang mengajak bolos. Sedangkan Deswita lebih santai dan bersahabat dengan anak. Ferry yang menyukai motor sejak SMP ini tergabung dalam klub motor diprediksi dengan nama El Kartika atau Kekar Cantik Alami. Seperti apa cara Ferry Mariadi dan Deswita Maharani menjaga keharmonisan setelah 11 tahun menikah? Dan bagaimana tanggapan mereka mengenai isu KDRT yang sedang menjadi perbincangan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai, kita bersama dengan Ferry dan Deswita. Ya, ini Ferry. Yes, saya Mariadi Ferry ya. Mariadi. Ya. Masih Mariadi. Masih Mariadi. Beda ya. Agak rancu ya akhir-akhir ini. Iya. Oke, baiklah. Oke, di Ferry dan Deswita. Ini sama bapak ya, anaknya umur sama ya? Sama. Teman ya. Alhamdulillah. Kita akan berbagi keresahan hari ini ya. Benar. Dalam bentuk tanya jawab. Diskusinya datangnya bukan nanyain apa gitu ya. Soal anaknya. Jawab pertanyaan bilang jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Ferry. Fitnah atau fakta bahwa kamu makin posesif ke anak perempuan kamu ya sudah umur 16, tak lagi 17 ya. Dan udah mulai ada cowok-cowok datang apel ya. Udah dong. Nonton berdua nggak boleh. Pasti. Makan bareng keluarganya aja nggak boleh, mesti minta izin dulu ya kan. Kalau pakai baju terbuka, aduh. Baju tuh badan kemanain? Itu semua Emang karena belinya kurang masa lalu bahan. kamu juga dulunya bandel. Oh, makanya kamu takut. Enggak. Enggak segitunya. Gimana? Enggak segitunya, paling kalau misalnya dia pakai baju-baju kebuka gitu, anak gue jalan tuh ada cowok ngeliatin, apa mata Gitu. Berarti nyesel dong suka ngambil peran-peran yang gitu.
Wibawa jadi berkurang. Iya, kadang-kadang orang suka gitu. Makanya kan sekarang jenggot dipanjang-panjangin. Iya, iya. Kalau bisa sampai segini, Kumis dipanjangin, panjang tapi banget, jangan lupa banget. Iis Dahlia aja panjang kumis ya. Bukan dong. Orang kadang berpikir gini, ah Ferry ini kalau suka di TV suka bercandaan ngelawak, aslinya pasti baik juga, lucu juga. Lucu. Iya sih, tapi kalau sama anak gua mah Oh, enggak ada lucu-lucuan Enggak, ya. enggak ada lucu-lucuan. Ya lucunya hanya sama anaknya doang Iya, ya. iya. Sama selain itu. Jadi gimana? Kan zaman sekarang kalau anak-anak tuh kan bajunya gitu kan. Kayak kekurangan bahan. Emang irit, mungkin irit kan lagi zaman lagi mau resesi katanya. Jadi semua bahan-bahan juga irit, Bu. Biar tukang jahit juga nggak terlalu capek kerjanya, bukan kasihan tukang jahit ya. Capek kan? nyolok-nyolokin mata cowok yang Colok-colokin. Terus dia dalihnya apa kalau misalnya baju tuh dalihnya apa? enggak, ini kan ketutup ya. Enggak, turunin. Udah lah, Turunin ini ya turunin. Enggak usah. Tanya apa jangan yang Sabar ya Pak. Gak apa-apa sebenarnya apa yang Bapak khawatirkan ketika anak Bapak. Sakit ya teknik. Pasti biasanya kalau bapak-bapak tuh suka gini, aku tahu apa yang dibikinin cowok-cowok. Iya, Betul. iya. Pasti yang dibikinin cowok-cowok itu sebenarnya Pak. Apa sih? Pengen tahu deh. Kotor pikiran lo. Lu pikir gua nggak tahu pikiran lo apa? Emang jadi gitu, kamu gitu dulu. Dulu. Sekarang? Tetep. Tapi kamu bilang nggak apa yang ada di pikiran cowok-cowok itu kan? Bilang. Bilang. Gitu. Apa pernah bilang nggak bapak dulu? Enggak, Gitu, enggak. kan? Aku nggak ya. bilang ayah dulu gitu. Lea kadang kan suka ngebalikin. Mungkin ayah dulu juga gitu. Ayah tidak seperti begitu banget. Tapi- Karena zamannya berbeda. Cuman ayah bisa baca pikiran-pikiran cowok-cowok ngeres itu. Oh gitu, Gitu, ya. iya. Ya. Rasa. Kadang-kadang soalnya anak-anak suka nggak percaya kalau itu bukan Iya, dari betul. pengalaman pribadi Oh ya. iya. Nggak usah sama mereka Lea. berpikir hanya ini aja, Hanya orang teori tuanya, lah ya. Bukan, nggak usah sama Lea anak aku yang cowok aja. Pasti anakku yang cowok nanya. Kalau misalnya aku ngasih tahu dia gitu nasihat, ayah dulu gitu ya? Iya. Oh. Gua pernah merasakan itu, dan gua nggak mau nanti lu itu ngerasain apa yang gua rasain tuh nggak enak. Jangan sampai kayak gitu. Apa yang nggak enak? Ya whatever lah gitu, misalnya pakai motor nggak pakai helm gitu. Pakai helm, kan deket dong. Emang kalau lu pikir kalau lu deket aspal jadi empuk? Enggak dong. Nggak, ini kaitannya apa? Misalnya gitu. Wow. Ini dengan baju yang bajunya. Nah, kalau soal baju kan nggak mungkin gua pakai tank top. Enggak gitu. Jadi ya kalau soal kaitan dengan baju si anak perempuan ini kan aku selalu menggambarkan, nah begitu ada cowok yang tertarik syahwat sama kamu, itu dosanya bukan cuma sama kamu, Sama siapa dong? sama aku juga. Oh. Aku kan sebagai orang tuanya. Oh, itu salah Gitu. bapak lah. Jangan salah saya dong. Jadi harus dijelaskan bahwa laki-laki itu memang mudah karena visual. Terpesona dengan Iya, visual iya. gitu ya. Secara mata dulu kan. Dan itu memang karena memang mereka kadang-kadang ya bukan cinta ya namanya ya, iseng. Ya. Kalau cowok apa sih kalau ngelihat cewek gitu tuh yang pertama dilihat tuh Nafsu lah. Oh. Nafsu. Oke, baiklah. Oke, jujur gua ya. normal ngeliat Iya cewek benar. gitu, Iya, nafsu. iya, kamu normal. Kecuali kalau gue ngeliat yang cowok-cowok six pack nepsol. Iya, aku tahu. Beda. Iya udah tapi ya. Iya, iya. Ini sekalian buat edukasi buat remaja putri di luar sana ya kan. Bahwa yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada menarik apa gitu, nggak ada. Karena ternyata itu lebih banyak hal buruknya. Iya, betul. Gitu ya. Gitu ya Pak ya? Aku bantu. Iya betul. Terima kasih. Selamat. Sudah ada api gitu. Dikirimin surat, selamat. Udah ada api gitu bahaya. Ingat. Oke lanjut. Udah kegituan. Udah. Nggak bla. Oke, Desi fitnah atau fakta. Ya. Kamu kan berhijab di tahun 2000 berapa? 2021. 2021. Apa 2020? 2020. Dan Bulan sempat juga Juni. kamu sempat juga kehilangan pekerjaan gara-gara perubahan ini. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi, Iya. fakta sempat berpikir untuk nggak jadi deh gitu. Enggak, jadi gini, dulu tuh sempat kayak ada rasa nggak percaya diri ketika setelah pakai hijab tuh banyak orang yang jadi kayak ngerasa bahwa sekarang Serba alim tasik. banget. Pasti Ibu Haja, Assalamualaikum. Jangan deket-deket deh gitu ya, nggak enak ya gitu kan. Kayaknya orangnya sekarang nggak asik deh, nggak seru iya. gitu. Oh, itu satu. Terus kayaknya udah nggak bisa lagi deh lucu-lucuan kayak dulu. Kayaknya udah nggak Nggak cocok deh ini ya. gitu. Nah terus bikin aku sempet kayak down banget gitu. Tapi akhirnya aku berpikir, maksudnya diberikan petunjuk bahwa bukan salah hijabnya, bukan salah pekerjaannya. Memang sekarang itu jalurnya seperti ini. Karena aku berpikir gini, kalau misalnya aku buka hijabnya, terus Pindahin ke tiba-tiba aku gitu ya. ternyata kita sama. Kalau kamu Maafin aku, pemirsa.
kalau aku buka hijabnya terus job aku banyak, pasti aku akan menyalahkan hijabnya. Oh, Tuh, Gara-gara kan? pakai hijab nih kemarin, bener kan job gue nggak ada gitu. Tapi kalau setelah itu terus aku pakai lagi dan aku tetap pakai, ternyata nggak ada juga, berarti kan itu sesuatu yang salah juga gitu. Sementara aku berpikir bahwa memang rezekinya manusia itu memang sudah ada yang ngatur gitu. Dan alhamdulillahnya nggak ada kerjaan tapi nggak susah gitu. selalu ada kemudahan, selalu ada kemudahan, rezekinya ada. selalu aja. ada rezeki di tempat lain yang kita nggak sangka-sangka. Itu yang akhirnya aku ngerasa bahwa memang ya ini memang udah pilihan aku gitu. Jadi semakin mantap lah Iya, ya, gitu. semakin mantap gitu ya. Terus nggak suka curhat-curhat sama Iya. dia juga nggak? Oh, Iya, nggak. kalau Pas lagi nggak ada dia ya. Curhatnya apa kalau sama dia ngobrol? ya banyak lah. Kalau dia tuh kan kayak sekarang tuh kayak jadi sebelah badannya aku gitu. Jadi Waduh, apa-apa sengklek kali ya sebelah badan gini. Cingkluk dong. Cingkluk. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh pasti aku nanya dulu sama dia. Malah banyak berkonsultasi, termasuk waktu mau pakai hijab tuh nanya dulu sama dia gitu. Gimana sih kalau aku pakai hijab gitu? Terus nanti kalau aku mau buka lagi gimana? Misalnya kan pasti kan ada Pro kontra. pengen buka deh gitu. Kata dia ya jangan gitu. Ya udah. Dia menguatkan berarti ya. Iya. Beda tuh fakta Ferry. Kalau kamu sering dimarahin sama anak kamu Abai, kalau kamu tampil ke Mayu nih kayak gitu. Oh betul, fakta sekali itu. Jadi makanya kalau ada Abai kamu selalu beragak maco. Pastinya. Sekarang pun tadi pas mau berangkat, ayo jam berapa live-nya? Oh tidak bisa kamu. Masih di sekolah, masih di sekolah ceritanya Udah, gitu ya. Jangan sampai lah. Udah, udah Harga diri tahu. gue hilang. Udah tahu. Kalau gitu-gituan kemarin Makanya jangan dikebiasaan. Enggak, kadang Dia pakai kendor-kendor gitu. bukan, kadang kan suka lupa ya habis pulang syuting itu atau pulang mana. Abang kan suka gerak-gerak tas. Ayah, ini bedak siapa? Oh, Nah iya. mungkin bedak ibu-ibu kan punya tas sendiri ya. Oh iya. Kan kamu jawabnya apa kalau bedak? Oh punya ayah dong, tapi berlinang air mata. Begini nak, ayah cari uang nak. Bilang biar nggak kelihatan berminyak. Iya, gitu. akhirnya aku bilang Iya. gitu. Kalau untuk masuk TV kan banyak lampu nak, jadi harus pakai bedak. Iya. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, pakai lip gloss dikit. Pakai blush on dikit. Ini ya cara kan? jelasinnya Iya kan? agak berbahaya. Beta atau fakta Deswita? Iya. Kamu sekarang nggak pernah lagi ngelarang Ferry kalau lagi touring apalagi sama prediksi ya? Dari dulu juga nggak pernah. Oh dari dulu juga nggak pernah? Nggak pernah tahu soalnya tahu-tahu Iya. nyampe aja saya. Dulu kan nggak pernah tahu biaya yang dikeluarkan. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada yang banyak endorse. Iya benar. Ya. Sekarang justru aku membiarkan dia untuk pergi touring sana, pergi kau gitu. Ya kan? Ya kan? Ngapain pulang? Yang lain udah pada pulang, Bu. Udah 7 hari di Ya, itu Amerika. waktu di Amerika udah gitu. stay aja di sana. Oh itu. Iya. Serius. Saya nggak pulang. Jadi Akhirnya yang saya lain nggak pulang disusulin sama sama dia. istri-istrinya, aku nggak jadi berangkat kan, karena waktunya terlalu panjang dan Abai waktu itu nggak bisa ditinggal karena baru banget. Jadi kamu nggak nyusul? Nggak jadi nyusul. Jadi terus dia bilang ya udah aku pulang aja. Jangan, kau di sana saja. Kenapa nggak boleh pulang? Karena biar kalau dia makin banyak di sana makin banyak endorse yang masuk. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi sekarang kalau dia nggak touring, aku usir dia dari rumah touring kau. Tapi ada yang kamu khawatirkan nggak sih kalau lagi touring-touring gitu? Keselamatan sih Keselamatan, paling utama. Mau mengarah kemana omongannya? Buat colok nih. Kalau ke sisi-sisi yang itu mah ya udahlah ya, kita lillahi ta'ala aja lah ya. Benar. Nitipinnya kan jangan ke orang Betul, makanya. benar. Nitipinnya sama yang di atas gitu. Jadi kalau dia Makanya. kenapa-napa nanti dia sendiri yang kena. biar rasa, biar kamu rasa nanti. Ibarat toko kelontong, kembali botol ya. Ya tapi justru itu yang lebih menyeramkan loh Iya, hati-hati loh Pak iya, ya. iya. Ingat anaknya perempuan kan? Hati-hati loh. Nah kan, udah gede loh anaknya. Iya udah gede loh. Lu bikin pede. Jangan kembali lagi, jangan kemana-mana tadi Robi. Ada bapak Oke, saudara kembali bersama semua bintang tamu kita. Ini ada kartu pertanyaan ya. Silakan dibuka dari. Jadi Oke. ini yang mana yang mau bikin KTP yang mana? Ini kayak kita lagi ini ya. Oh dia mau beli KTP ya. Bisa. Niki mati ya kemarin ya. Ya. Tolong dibantu dong ini biar bisa punya kartu kesehatan ya. Kamu tapi punya BPJS? Nggak menggunakan BPJS. Nggak menggunakan. Padahal sudah memenuhi syarat sebenarnya. Terus kenapa? Gara-gara apa? Nggak mau aja. Nggak mau aja. Mungkin udah trauma banget gitu ya. Capek gitu kayaknya. Anak-anak Enggak semuanya. nggak semuanya. Walaupun dengan pengalamannya itu nggak, pokoknya nggak aja gitu. Karena ada pemikiran sendiri, ketemu salah seorang alim, kamu bayar insurans premi sekian ratus ribu, tapi kotak amal Jumat lewat cuma sekian ribu. Oh, jadi mendingan ke Kotak amal udah kotak serahkan amal aja. aja. Insyaallah. Rezeki mah dari Allah ya. Yang backup juga Allah ya. Betul, rezeki. Amin, bismillah. Amin. Oke, baik. Sekarang buka dari Deswita dulu buka deh pertanyaan. Dari mukanya. Dari yang mana ya? Mukanya yang mana? Yang nyebelin. Oke, yang ini dulu ya. Heeh. Terus siapa tuh? Saskia. Saskia.
Kalau setelah ini ada yang ngundang kita jadi bintang tamu YouTube tapi ada gimmicknya, kamu mau nggak? Gimiknya apa maksudnya? Gimmicknya apa nih maksudnya? Gimik Gimmick lah. haru gitu, Iya, apa iya, iya, gimmick iya. itu? Gimik apalah. Mau nggak kira-kira? Gimik tuh apa Ini sih? kalau setelah Pura-pura ini ada yang berantem. bisa atau pokoknya bikin inilah, bikin cerita. Mau nggak? Kalau bikin cerita real nggak masalah, tapi kalau buat gimik-gimik gitu aku Oh, enggak ya. Enggak lah ya, karena itu rekayasa ya. Karena yang di 2000-an dia bukan kamu ya. Oke, Ferry buka. Hah? Ferry buka. Oke. Ya bukan dulu. Vena. Ini suka ini kadang-kadang suka sensitif. Jadi ingat dulu lah suka. Masih ngajar kan? Iya, iya, iya. Ya. Haji, Ya, jujur. Jujur. Apa kenakalan kamu waktu remaja yang gak mau turun ke anak? Nah, jujur. Jadi Kok gua ngaca ya? Kayak salah pertanyaan deh ini. Iya, iya. Harusnya dari Aji ke Ferry. Iya, benar. Jadi Apa, kita Ji? tanya sama dua-duanya deh. ya Inikah rasanya? kurang memputrikan anak orang di luar sana. Oh, kurang memputrikan anak orang. Memputrikan tuh gimana maksudnya, kayak gimana? Ya kalau misalkan ya selayaknya sang putri perempuan itu saya. Dicintai, Dijemput, kalau Disanjung hargai, lah. disanjung gitu Perempuan ya. itu kan harus disanjung, harus dihargai. Iya benar. Gitu. Kalau dijemput tuh pamit ke rumah Oh, gitu kan. pasti dong, mengundang kami sama orang tuanya. Enak aja. Kalau kamu dulu gimana? Kamu dulu gimana? Oh, aku mau orang baik. Anak baik, anak Bandung. Kamu kalau pacaran gitu dulu minta izin nggak? Pastilah. Sama Ini- Hansip? Enggak. Siapa yang minta? Sama Tong sama. Iya, sama Hansip juga. Enggak lah, harus izin kayak gitu. Iya, iya, harus Pergi izin, kutu ya gua. kan? Jadi harus jadi laki-laki sejati ya, gitu ya Ji. Anterin pulang kalau janji jam 10, anterin jam 10. Jam 10. Betul, ya kan? Betul. Pamit dulu. Iya. Ini yang lagi ditanya Aji loh. Dia securhat. Jadi gua ya. Aku ya. Oke. Saskia, sebutkan 3 hal yang bikin kamu bertahan sama aku. Ih, pas banget. Oh, Masya Allah. Aku tuh sama kamu ya. Iya. Bertahannya itu karena benar-benar pedulinya. Setia nggak sih kamu? Ini tanya Kang Ferry. Banyak Kang Ferry dong gitu. Setia nggak sih kamu, terus apa lagi? Terus apa lagi? Intinya sabarnya. Masya Allah. Itu sabar, setia kayaknya juga ya, kayaknya. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah sampai intinya itu aja sih. Cuma itu aja, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Yang bikin kamu suka nggak tahan apaan? Siumnya orang udah tenang-tenangnya. Api udah mati, disiram bensin lagi. Nggak apa-apa kan, biar tahu emosi. Ya kan? Iya, iya. Ada kalanya kan naik turun ya. Tapi kan kebaikannya itu yang membuat Iya. bertahan Bertahan ya. ya. Untuk bertahan. Mudah-mudahan ya langgeng. Amin. Masalah mah banyak Itu pasti ya. biasa ya. Biasa ya. Oke, lanjut silakan. Kak Saskia. Aji, kalau aku ikut kerja di entertain untuk nambah-nambah penghasilan kita, kamu izinin nggak? Izinin nggak? Izinin nggak tuh Ji? Ya aku sebenarnya kayak Teh, Kang nggak mau nutup rezeki seseorang. Betul. Tapi As long dia happy, itu nggak merugikan orang, dia enjoy, silakan. Oh, Masya Allah, hebat. Nggak usah munafik jadi cowok mah. Udah nggak apa-apa kalau emang selama pasangannya memang suka, senang, happy, enjoy, silakan. Yang penting amanah ya. Yang penting Happy mom, happy kids, happy family. Oh, kayak tapi kan anak-anak masih kecil-kecil itu. insya Allah ada jalannya ya Ji Insya ya. Allah ada, pasti ada aja. Karena rezekinya istri itu kalau luas itu dari ridhonya suami juga. Oh. Masya Allah, luar biasa. Masih ada lagi habis ini. Ngapain bukan? Aja genit. Aku udah punya istri loh. Kita mau tanya ke Aji ya. Ini kan dia benar-benar yang asuransi enggak gitu. Waktu itu kamu boleh cerita kasih pengalaman apa yang membuat kamu kayaknya gitu. Ya, kesel banget sama asuransi. Dengan insuransi? Asuransi kesehatan. Sebenarnya almarhum Mah Mami memang ikut salah satu insuransi yang cukup ada nama lah, bahkan di dunia kan itu. Sifatnya ahli waris. Mami sempat notice, kamu kalau Mami kenapa-napa cari kertas ini, Oke. kamu baca ini apa. Ya salah satu penjelasannya adalah bentuknya ahli waris atas nama aku selaku Oke. anak. Nggak lama setelah itu Mami kena serangan stroke.
9 bulan di rumah sakit, keluar rumah sakit 6 bulan sempat bertahan di rumah, akhirnya meninggal. Setahun setelah itu aku baru ketemu kertas. Oh kertasnya, oke. Tapi nggak bisa bikin itu cair dikarenakan bahasanya mereka ini udah sekian lab lewat. Oh, nggak dan itu di bayar. bawah 10. Tapi seharusnya pihak mereka kan profesional. Ngingetin nih. Datang dong ke rumah, telepon kayak, Pak, Bu, maaf ini kenapa ya? Kok di auto debit nggak bisa? Oh Nggak iya. ada masuk lagi ke kita. Nggak ada di pemberitahuan. Nggak ada. Padahal kan ini yang ahli waris kan nggak ngerti ya Nggak ngerti, itunya. aku nggak ngerti, nggak kepikiran apa sampai ada seperti itu. Salah satunya seperti itu. Oke, baik. Nah ini pertanyaan berikutnya buat kalian laki-laki. Kalau menurut kalian kalau lagi berantem itu Kamu kesana. atau buat perempuan juga ya. Kalau Iya. misalnya nih suami-suami kalian tuh tiba-tiba saking emosinya nyoleknya agak kekencengan gitu ya sampai luka gitu ya. Dorongnya Itu bukan kekencengan. nyolek, bacok namanya itu. Nyolek kan Kalian jangan maafin lupa. nggak? Kalian maafin nggak? Kalau sudah sampai mengancam dan melukai sih kayaknya Enggak ya. Sama Kak. Enggak ya. Nggak ada excuse lah kalau cowok tuh untuk sampai melukai secara fisik apalagi secara verbal. Maaf kalau buat gua nggak ada turunannya seperti itulah. Jangan sampai lah gitu. Jadi kalau kamu lagi marah banget, heh, oh gitu, keluar. Jadi justru kalau marah banget kamu jadi kendor ya. Skrupnya dikendori. Kalau kamu Aji gimana? Kalau emosi gimana cara mengelolanya? Aku paling diam cari kopi, bikin kopi, cari udara segar keluar. Kalau misalkan dia kan sifatnya kayak peluru kendali nih. Wow. Diikutin. Oh, ngikutin nempel. Oh, iya begitu. Karena aku Iya. pengennya kalau ada masalah tuh dikelarin langsung. Oh, Kak. dikelarin Nggak langsung. bisa yang namanya Jangan di besok-besok. kabur-kaburan lagi Oh, gitu kan. baik. Jadi makin menumpuk kan emosi. Baik. Gitu. Oke. Terima Ada- kasih. ada jaket Ya. Terima kasih Aji, terima kasih ya. Cini, terima kasih ya. Ferry, terima kasih Desita. Terima kasih Anda semua yang sudah bergabung. Terus sampai jumpa. Kita ketemu lagi di acara resmi.